Tuhan menyediakan hadiah atau sesuatu yang besar terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ketika tantangan terjadi, Tuhan sedang ingin sesuatu terjadi, terobosan di dalam pelayananmu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, dimanapun engkau berada. Ketika tantangan itu terjadi, proses itu terjadi, Tuhan sedang menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ketika Ayub mengalami proses yang panjang, Bapak Ibu, kalau kita baca lagi, aduh luar biasa Ayub. Bahkan dikatakan tidak ada orang paling saleh di muka bumi ini selain Ayub. Semua habis, bahkan tubuhnya pun habis. Tetapi setelah dia selesai menerima proses, anugerah Tuhan luar biasa. Ayub 42 ayat 12 sampai 17. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih dari dalam hidupnya yang dahulu. Bapak Ibu, ketika Ayub selesai dalam proses, maka dia menerima berkat lebih dari yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Lanjut. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Lanjut. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga adalah Keren Hapuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Lanjut. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan ketiga dan keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Bapak Ibu, ingat ayat ini. Ayub mati karena tua dan lanjut umur. Ayub bukan mati karena sakit penyakit lagi. Bapak Ibu, ketika kita sudah berhasil melewati setiap proses daripada Tuhan, percayalah ada berkat double porsi di depan yang Tuhan sediakan. Yang kita harus lakukan apa? Tetap setia mengiring Tuhan, tetap setia berkata, Tuhan saya mau siap diproses Tuhan, saya mau naik kelas Tuhan, saya mau next level Tuhan, saya siap keluar dari zona nyamannya saya Tuhan. Dan terlebih-lebih untuk setiap kita di tempat ini, Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Di Matius dikatakan, barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Selama kita di dunia ini adalah proses pembentukan Bapak Ibu, sampai tiba Tuhan temukan kita taat dan setia dan menjadi pribadi yang siap menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Satu ayat lagi di 2 Timotius 4 ayat 8. Saya undang semua kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini sama-sama. Timotius 4 ayat yang ke-8, kita baca 3, 2, ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Bapak Ibu, barang siapa yang setia pada proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, maka mahkota kebenaran, mahkota keselamatan, mahkota kehidupan kekal menjadi bagian saya dan saudara semua. Amin. Kita jangan mengeluh ketika tantangan, masalah terjadi, karena percaya Tuhan mau bertindak, mau menolong saudara di sana. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata di sana.